pagi, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali dalam persekutuan doa pagi online GKI Samanhudi. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan juga dalam sejahtera Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari baru yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Kami rindu bahwa kami menjalaninya dengan segala yang baik, segala yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan segala yang mempermuliakan nama Tuhan, dan juga mendatangkan berkat Tuhan bagi sesama kami. Oleh karena itu kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga menjadi pelaku firman. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan doa pagi kita di pagi hari ini bertema bermegah karena mengenal Allah. Bacaan Alkitab yang mendasarinya dari Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai dengan 26. Yeremia pasal 9 ayat 17 sampai dengan 26 demikian dituliskan. Perhatikanlah, panggillah perempuan-perempuan peratap supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana supaya mereka datang. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah mereka bergegas dan menaikkan ratapan atas kita, supaya air mata kita bercucuran dan menggenangi kelopak mata kita. Sebab terdengar ratapan dari Sion, sungguh binasalah kami sangat dipermalukan. Kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami telah dirobohkan. Maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulutnya. Ajarkanlah ratapan kepada anak-anak perempuanmu, dan nyanyian ratapan masing-masing kepada temannya. Maut telah menyusup ke jendela-jendela kita, masuk ke dalam puri-puri kita. Ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, para pemuda dari lapangan. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, mayat-mayat manusia bergelimpangan seperti tahi di ladang, seperti berkas gandum di belakang para penuai tanpa ada yang mengumpulkan. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun, siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menghukum orang-orang yang telah disunat pada kulit kitanya saja. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang mencukur rambut di tepi kepalanya. Orang-orang yang tinggal di padang gurun, sebab semua bangsa itu sebenarnya tidak bersunat dan seluruh kaum Israel pun tidak bersunat hatinya. Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman di mana orang mudah bermegah, orang mudah bangga dengan apa yang dimiliki dan dicapai. Bahkan memamerkannya di media sosial. Kita kenal istilah flexing, yang berarti pamer atau menunjukkan sesuatu dengan bangga. Biasanya untuk menarik perhatian orang lain. Ada yang bermegah karena kepintarannya, aku lulusan terbaik, ya. Kemudian difoto, diposting di media sosial. Ya. Ada yang bermegah karena kekuasaannya, aku punya jabatan tinggi. Dan ada yang bermegah karena kekayaan. Dengan kekayaan yang ada aku bisa membeli apa saja. Dan ada banyak hal lainnya yang bisa membuat orang bermegah, membuat orang bangga, membuat orang sombong dengan apa yang dimiliki, dengan apa yang dicapainya. Namun di tengah budaya yang penuh pencitraan dan kebanggaan diri, Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan pesan yang tegas
Dalam Yeremia pasal 29, pasal 9 ayat 23 sampai 24 mengatakan, janganlah orang bijak bermegah karena hikmatnya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Dalam bacaan kita pagi hari ini, kata bermegah berasal dari kata halal, bahasa Ibrani, yang artinya membanggakan atau menyombongkan diri. Sebenarnya tak ada apapun yang patut kita sombongkan, karena semua yang ada pada kita merupakan pemberian atau dipercayakan Allah kepada kita. Di ayat 23 dikatakan, janganlah orang bijak bermegah karena hikmatnya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tiga hal yang sering membuat manusia menjadi sombong, tiga hal yang sering membuat kita menjadi sombong. Tiga hal yang sering menjadi sumber kesombongan manusia. Yang pertama, hikmat, kebijaksanaan, kecerdasan, pengetahuan, atau kepintaran manusia. Yang kedua, kekuatan. Bisa berarti kekuatan karena posisi tertentu, jabatan tertentu, politik, militer, atau kemampuan fisik. Dan yang ketiga, kekayaan. Harta benda, status ekonomi, apa yang kita miliki, apa yang melekat dalam diri kita. Pesan dari Allah kepada kita, yakni semua itu tidak dikenal, tidak kekal, dan tidak menjamin keselamatan. Hikmat bisa gagal, kekuatan bisa runtuh, kekayaan bisa hilang. Dan di ayat ke-24 dikatakan bahwa yang layak dibanggakan bukan apa yang kita punya, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena bahwa ia memahami dan mengenal aku. Yang layak dibanggakan bukan apa yang kita punya, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengenal Tuhan, yakni Tuhan yang kasih setianya, yang cinta dan kesetiaan Allah itu tidak berubah dan tetap dalam kehidupan kita. Yang mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, keadilannya. Tindakan Allah yang benar terhadap dosa dan juga ketidakadilan yang diperbuat oleh manusia. Allah adalah Allah yang adil. Yang ketiga, kebenaran, kesempurnaan moral, dan ketulusan dari Allah. Bahwa orang yang benar-benar bijak, orang yang benar-benar berhikmat, bukanlah yang banyak tahu, tapi yang mengerti hati Allah dan hidup sesuai nilai-nilai yang dikehendaki Allah. Oleh karena itu, mari jangan sombong karena prestasi, karena posisi, sebab semua yang kita punya adalah anugerah Tuhan. Dan yang kedua, mari kita mau mengenal Tuhan lebih dalam. Itulah sumber sukacita yang sejati dan kemegahan yang tidak bisa hilang. Bahwa kita mengenal Allah, kita mengenal Tuhan dengan dalam. Bahwa ia adalah Tuhan Allah yang penuh kasih setia. Bahwa ia adalah Tuhan Allah yang adil. Bahwa ia adalah Allah yang benar. Yang di dalamnya kita beroleh kebenaran. Yang di dalamnya kita hidup dalam kebenaran. Itulah sumber sukacita sejati. Kemegahan yang tidak bisa hilang. Dan yang ketiga, hati jauh lebih penting dari penampilan luar. Tuhan melihat isi hati kita. Bukan apa yang nampak di luar, bukan simbol lahiriah, tapi bagaimana hati kita. Dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati kita, apa yang ada dalam isi hati kita juga tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang jauh lebih penting, bagaimana hati kita didapati murni, hati kita didapati bersih, hati kita didapati tetap terarah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati tampak dari hidup yang mencerminkan kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Jadi jika kita mau berpegah, maka bermegahlah bukan karena kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan kita. Kita boleh bermegah atau merasa bangga karena memahami, mengenal Allah,
yang menunjukkan kasih setianya, yang menunjukkan keadilannya, yang menyatakan kebenaran di bumi. Memahami dalam bahasa Ibrani adalah sakal, yang berarti mengakui. Sedangkan mengenal dalam bahasa Ibrani yakni yada, yang berarti mengenal sangat baik, mengenal dengan dekat. Untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa mengenal dengan baik, dengan dekat kepada Allah, maka mari miliki relasi yang baik. Mari miliki relasi yang dekat. Mari bangun relasi dengan Tuhan dalam keintiman dan kelekatan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mau bermegah, baiklah karena kita mengakui dan mengenal betul Tuhan yang menyatakan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi ini. Mari biasakan diri kita, bahkan juga bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, untuk selalu ingat bahwa semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Bermegahlah karena Tuhan, bukan karena diri kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diingatkan kembali bahwa apa yang ada dalam diri kami, semuanya adalah pemberian Tuhan. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kiranya kami mau terus mengenal, mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan yang berpengasihan, yang kasih setianya senantiasa nyata dalam kehidupan kami, yang terus menyatakan keadilan dan kebenaran di bumi ini. Dan biarlah kami bermegah karena kami mengenal Engkau, bukan karena apa yang ada pada kami, bukan karena posisi, bukan karena jabatan kami, tetapi kami bermegah karena kami mengenal Engkau, Allah yang senantiasa hadir dalam perjalanan kehidupan kami. Mampukan dan tolong kami untuk senantiasa bermegah di dalam Tuhan, karena kami mengenal Engkau, ya Tuhan Allah. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau yang menuntun kami untuk menjalani hari ini, supaya apa yang kami jalani juga menyatakan kasih setia Tuhan, menyatakan keadilan Tuhan, dan didapati ada dalam kebenaran Tuhan. Tuntun kami, tolong kami, dan biarlah kami juga senantiasa bersandar dan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani hari ini. Selamat menikmati berkat Tuhan dan juga selamat membagikannya bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.